Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Tatiana Fatmawati, bertempat tinggal di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan berjenis kelamin perempuan. Riwayat pendidikan saya yaitu SMAN 109 Jakarta dan sedang menempuh program studi sastra Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Saya juga mengikuti organisasi yaitu KSPA atau Kelompok Sosial Pencinta Anak sebagai koordinator lokasi TK Kebon Baru. Hobi saya adalah memasak dan menonton film horor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang BIPA atau Bahasa Indonesia Penutur Asing. Pertama-tama, apa pengertian BIPA menurut para ahli? Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang biasa disingkat sebagai BIPA adalah program pembelajaran bahasa Indonesia yang diberikan kepada pembelajar asing. Husmiatun pada tahun 2016 mengatakan pembelajaran BIPA menjadikan orang asing mampu dan menguasai bahasa Indonesia. Kemudian Suyitno tahun 2008 mengatakan bahwa pelajar BIPA merupakan pelajar berkewarganegaraan asing yang memiliki latar belakang budaya berbeda dengan budaya bahasa yang diketahui dan dipelajarinya selama ini. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa BIPA adalah program pembelajaran bahasa Indonesia yang diberikan kepada pembelajar asing yang sudah memiliki latar belakang budaya yang berbeda dari Indonesia. Kemudian, siapa itu pelajar BIPA? Pelajar BIPA adalah pelajar dari luar negara Indonesia yang ingin belajar bahasa Indonesia. Pelajar tersebut biasanya terdiri dari warga negara asing yang belum mengerti dasar dan tata bahasa Indonesia, tetapi tertarik untuk mempelajarinya. Selanjutnya mengenai sejarah BIPA. Latar belakang dari diadakannya program BIPA ini adalah karena pada tahun 1990-an, bahasa Indonesia sudah mulai berkembang dan diminati oleh negara-negara lain. Kemudian, pada tahun 1999, dibentuk tim khusus untuk menangani BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Penyelenggaraan kegiatan pengajaran BIPA dilandasi oleh pertimbangan bahwa di dalam era global, posisi bahasa Indonesia dalam hubungan dengan dunia internasional semakin penting dan potensial. Para pengajar BIPA saat ini sudah mempunyai organisasi internasional khusus yang disebut sebagai Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau APBIPA. Lalu, di mana kita bisa mengikuti BIPA? Bagi peserta yang ingin mengikuti program BIPA, yaitu yang lebih mengarah pada orang asing, mereka dapat mengikuti BIPA di kursus-kursus pembelajaran bahasa yang tersebar di Indonesia. Tidak akan susah bagi orang asing untuk menemukan tempat penyelenggaraan program BIPA karena telah hadir banyak kursus-kursus terkenal hingga kursus yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Lalu, bagaimana penerapan BIPA di berbagai negara? Hingga mendekati tahun 2022, diperkirakan sebanyak 8.000 orang pembelajar BIPA di 30 negara telah terfasilitasi melalui 170 penugasan tenaga pengajar BIPA di 80 lembaga. Adapun negara-negara yang meminati program BIPA ini adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii, hingga Suriname. Sebagai contoh, berikut penerapan BIPA di Australia. Kelas BIPA di Australia bisa disebut sebagai kelas multikultural karena peserta didik berasal dari berbagai komunitas etnis dari imigran, yaitu Vietnam, Australia, India, Pakistan, dan lain-lain yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Di Australia, program bahasa yang biasa dilakukan sekolah untuk menarik pembelajar BIPA antara lain field trip. Kemudian penerapan program BIPA di salah satu bagian di Amerika Serikat. Salah satu universitas di sana mempunyai mata kuliah bahasa Indonesia. Pelajar di Amerika tertarik mengikuti kelas bahasa Indonesia tersebut antara lain karena kebijakan universitas untuk mempelajari bahasa asing, cerita dari teman-teman tentang Indonesia, dan kegiatan yang menyenangkan jika mengikuti kelas bahasa Indonesia tersebut. Terakhir, bagaimana pengalaman pengajaran BIPA yang dilakukan oleh para praktisi atau orang profesional? Pengalaman seseorang pengajar BIPA yang akan diceritakan satu ini adalah Zeki, pengajar BIPA di Australia. Zeki adalah lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari STBA via Jakarta. Ketika Zeki berkuliah S1, ia sering membantu mahasiswa asing yang sedang mengikuti program pertukaran di kampusnya. Ternyata, dari pengalaman tersebut, Zeki sangat tertarik untuk mendalami bidang BIPA. Zeki memulai perjalanannya sebagai pengajar BIPA dimulai dengan mengajar di sebuah sekolah komunitas bahasa Indonesia bernama Pelangi Indonesian School pada tahun 2014. 1 tahun berikutnya,
Ia berkesempatan untuk menjadi asisten guru bahasa Indonesia dalam program Language Assistant Program. Pengalaman tersebut akhirnya membuka pintu kesempatan baginya untuk semakin berkiprah di bidang pengajaran BIPA, seperti mengajar di Monash University, asisten guru bahasa Indonesia di Marceline College, serta pengajar untuk kursus bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Indonesia Perth atau BBIP. Dan pemaparan saya pada kali ini tentang BIPA, Bahasa Indonesia Penutur Asing. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.